Kita juga bersyukur untuk kehadiran yang baru datang dalam ibadah ini, Bapak Petrus yang bersama dengan kami. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita semua melayani Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan yang akan saya sharingkan pada hari ini yaitu saya dengan tema pertempuran yang tidak seimbang. 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ayat 40 sampai ayatnya yang ke-51. Dikatakan demikian. Lalu Daud mengambil tongkatnya, di tangannya dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yang di tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Ulah orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala bangsa Israel, yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhan pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikian Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnya pedangnya, dihunus dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancunglah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Ya, sampai di situ pembacaan firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Nah, saudara, kalau saudara lihat di foto, ya, coba klik gambar yang di awal. Kalau saudara menyaksikan pertandingan, kira-kira ya yang kita lihat di gambar di sini, antara Mike Tyson dengan Chris John. Nah, saudara, Indonesia memiliki seorang petinju yang handal, ya, berkali-kali menang dalam pertandingan tinju. Ya,
Chris John ini salah satu petinju di Indonesia yang sangat luar biasa. Berbagai keahlian bela diri dia miliki. Dan sekalian dia salah satu petarung yang tangguh. Tetapi kalau seandainya Chris John dipertemukan dengan Mike Tyson, kira-kira saudara pertandingan ini akan menjadi pertandingan tinju yang seru atau tidak? Kalau kita biasa menonton pertandingan tinju, saudara, walaupun Chris John seorang petinju yang cukup handal di Indonesia, tetapi saudara, kalau suatu saat dipertemukan pertandingan antara Mike Tyson dengan Chris John, kita melihat bahwa ini pertandingan tinju yang tidak seru, pertandingan tinju yang tidak menarik untuk ditonton, yang merupakan pertandingan tinju yang tidak layak untuk disaksikan. Karena kenapa? Karena tidak sebanding Mike Tyson dengan Chris John. Mereka berbeda kelas. Chris John kelas ringan, sedangkan Mike Tyson adalah kelas berat. Dan kita tahu bagaimana kekuatan Mike Tyson di ring tinju itu sangat luar biasa. Dia bisa mengalahkan lawan-lawannya dengan hitungan ronde pertama, ronde kedua, ronde ketiga. Dan bahkan ada beberapa lawan yang dirobohkan di ring tinju itu dengan hitungan menit. Nah saudara, kalau kita menyaksikan pertandingan ini antara Mike Tyson dengan Chris John, seandainya ini dipertemukan, tentunya ini merupakan pertandingan yang tidak menarik untuk ditonton, pertandingan yang tidak seru karena tidak seimbang. Nah saudara, demikian juga kalau kita menyaksikan di dalam kisah di kitab 1 Samuel pasal yang ke-17, saudara, pada waktu itu bangsa Israel diperhadapkan dengan musuhnya, yaitu bangsa Filistin. Dan salah satu yang diandalkan oleh bangsa Filistin pada waktu itu yaitu Goliat. Alkitab mencatat Goliat itu disebut sebagai seorang pahlawannya orang Filistin, seorang yang perawakannya tinggi besar, seorang raksasa, punya kekuatan yang luar biasa. Bukan hanya tinggi perawakannya, tetapi persenjataannya luar biasa. Nah, saudara sekalian, dan itu jauh kalau kita lihat dibandingkan dengan Daud. Ya. Nah, saudara, kalau kita melihat di dalam bagian kisah di kitab 1 Samuel pasal yang ke-17, tentunya saudara, kalau kita melihat pertandingan Goliat dengan Daud adalah pertandingan yang tidak layak, yang tidak seru, yang tidak menarik. Nah saudara, kalau saudara lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-4, coba kita lihat 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-4. Dikatakan, lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat, dari Gad, tingginya 6 hasta sejengkal, ketopang tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tebang tenun, dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Nah saudara, kita melihat bagaimana kehebatan Goliat ini. Perawakannya tinggi besar, dikatakan seorang pendekar, senjatanya lengkap. Dan kehadiran Goliat, pendekarnya Filistin ini sangat menakutkan bangsa Israel pada waktu itu, ketika mereka ditantang oleh bangsa Filistin itu bertempur seorang demi seorang. Saudara, kita melihat bagaimana dengan Daud.
Daud berhadapan dengan Goliat tentunya sangat-sangat tidak seimbang, berbeda jauh sekali. Nah, saudara, ketidakseimbangan antara Goliat dengan Daud, ya boleh diklik. Yang pertama, sekalian, usia Daud ini sangat muda, jauh dibandingkan dengan Goliat. Daud waktu itu masih usia muda. Kita mencatat mukanya masih kemerah-merahan. Itu menunjukkan bahwa dia itu masih sangat muda. Dan Daud seorang yang pemuda yang tampan. Kemudian yang kedua, perawakan Daud ini tentunya karena dia lebih muda. Perawakan Daud lebih kecil, apalagi dibandingkan dengan Goliat. Perawakan Daud dibandingkan dengan prajurit biasa bangsa Filistin saja sudah tidak seimbang, apalagi dipengaruhi dengan pendekarnya bangsa Filistin. Kemudian yang ketiga, Daud belum pernah dilatih sebagai prajurit perang, sedangkan Goliat punya pengalaman di dalam berperang. Mereka ini seperti jenderalnya, perwiranya bangsa Filistin yang sudah terlatih berperang, yang sudah makan garam di dalam peperangan, yang sudah berkali-kali mengalahkan lawannya. Tetapi Daud belum pernah dilatih sebagai prajurit perang, karena waktu itu Daud masih seorang penggembala, masih muda belia. Senjata yang dipakai oleh Daud sangat sederhana. Goliat menggunakan tombak, menggunakan lembing, menggunakan perisai, menggunakan pelindung kepala, pelindung kaki, lengkap senjatanya, bukan yang perawakannya besar. Tetapi Daud berhadapan dengan Goliat hanya membawa tongkat, hanya membawa ketapel. Maka waktu Daud diperhadapkan dengan Goliat, Goliat merasa tersinggung. Anjingkah aku ini? Kamu menghadapi aku hanya dengan menggunakan tongkat, menggunakan ketapel? Merasa terhina sekali, merasa diremehkan. Harapan Goliat, bangsa Israel mengutus salah seorang dari prajurit Israel itu untuk pertempuran 1 lawan 1, yaitu seorang yang gagah perkasa, menggunakan senjata lengkap, minimal senjatanya seimbang. Tetapi yang dihadirkan adalah Daud yang masih muda, hanya membawa tongkat, membawa tapel, tidak membawa perisai, tidak membawa tombak, tidak membawa lembing, tidak menggunakan pelindung kepala, pelindung badan, pelindung kaki. Dan ini sangat mengagetkan Goliat, dan Goliat merasa dipandang remeh. Kemudian yang terakhir, Daud tidak mendapat supporter. Bagaimana dia bisa mendapat supporter, saudara? Musuh yang disaksikan oleh bangsa Israel ini perawakannya tinggi besar, menggunakan senjata lengkap. Lalu Daud ini usianya sangat muda, tidak bawa senjata. Cuma seorang penggembala, hanya membawa tongkat, membawa ketapel. Lalu tiba-tiba datang meminta supaya dia yang siap menghadapi Goliat. Saudara, prajurit Israel, termasuk Raja Saul, sangat meragukan Daud. Daud berjuang sendiri, tidak mendapatkan support daripada prajurit Israel. Mereka mengira bahwa paling hitungan menit pertempuran Goliat melawan Daud, Daud akan mati, akan kalah di dalam pertempuran itu. Nah, saudara, ini yang terjadi di Kisah 1 Samuel pasal yang 17 yang kita baca. Nah, saudara, di dalam kehidupan kita, terkadang saudara kita menghadapi pertempuran yang kita anggap itu tidak seimbang dalam hidup kita. Ketika kita susah di dalam perjalanan hidup kita, tiba-tiba kita diperhadapkan dengan masalah yang begitu besar, tantangan yang begitu berat. Bahkan masalah itu seringkali terjadi bertubi-tubi di dalam kehidupan kita. Kita merasakan seperti masalah, pergumulan, persoalan yang kita hadapi itu seperti Goliat, yang kita rasa tidak mungkin kita mampu untuk mengalahkan persoalan yang kita hadapi. Kita tidak mampu untuk melewatinya.
Nah saudara, kalau saudara lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17, pada waktu Goliat menantang Saul untuk menghadirkan salah seorang prajurit mereka untuk berperang satu melawan satu menghadapi Goliat. Nah saudara coba lihat di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 11. 1 Samuel 17 ayat 11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu yang menantang, maka cemaslah hati mereka, prajurit-prajurit Israel, dan sangat ketakutan. Saudara, kita melihat kalau di dalam pertempuran, di medan pertempuran, seorang raja saja sudah dikuasai ketakutan, ini akan sangat mempengaruhi mental seluruh prajuritnya. Kalau di medan pertempuran seorang raja saja mengalami kecemasan, mengalami ketakutan, maka tidak heran seluruh prajurit bangsa Israel mereka mengalami kecemasan, mereka mengalami ketakutan. Tapi saudara-saudara, bagaimana dengan Daud? Daud berbeda dengan Raja Saul. Ketika menghadapi musuhnya yang begitu besar, Daud tetap siap untuk menghadapi. Dia tidak menjadi soal, walaupun Goliat ini seorang yang punya perawakan besar, seorang prajurit, seorang pendekar, orang Filistin. Nah saudara, dalam hidup kita, terkadang kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita menghadapi persoalan dalam hidup kita dihantui, dikuasai oleh ketakutan, oleh kecemasan. Rasanya masalah yang kita hadapi itu seperti Goliat, dan kita merasa diri kita tidak mampu untuk melawan, untuk melewati. Nah saudara, dalam kisah ini kita belajar, saudara, bagaimana Daud mengalami satu kemenangan. Klik slide. Nah kita akan melihat saudara, mengapa Daud mengalami kemenangan di dalam pertempuran ini. Walaupun pertempuran ini merupakan pertempuran yang tidak seimbang. Yang pertama, saudara, Daud memiliki tekad dan keberanian. Saudara, kita melihat berbeda sikap Daud dengan Raja Saul dan prajurit-prajurit Israel. Ketika prajurit Israel dan Raja Saul ditantang oleh Goliat, pendekarnya bangsa Filistin, mereka mengalami ketakutan. Mereka sudah kalah sebelum berperang. Tetapi kita melihat bagaimana Daud memiliki tekad, memiliki keberanian. Tidak ada yang ditakutkan, tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Dia yakin betul dia bisa menghadapi Goliat ini. Nah saudara, di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, biarlah sekalian, ketika kita menghadapi persoalan dalam hidup kita, ada masalah yang kita hadapi, saudara, biarlah kita punya sikap, punya tekad, punya keberanian untuk kita menghadapi masalah apapun yang terjadi di dalam situasi kondisi keadaan di dalam kehidupan kita. Jangan kita berpikir untuk segera melarikan diri dari masalah, dari persoalan hidup kita. Bahasa susunan pepatah orang Tionghoa, kalau kapak itu jatuh ke air, saudara, biarlah kita berusaha untuk bisa mengambil kembali kapak itu di tempat yang sama. Nah saudara, walaupun dalam hidup kita susah, kita merasa berat, atau kita pernah gagal, kita pernah jatuh, ada masalah tantangan yang kita hadapi, saudara, jangan pernah kita takut. Kita harus punya tekad, punya keberanian hadapi setiap persoalan itu. Kalau sekalian belum apa-apa kita sudah dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, maka saudara, tidak heran kita tidak akan pernah bisa melewati masalah-masalah atau pergumulan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, sekalian, apa yang menyebabkan Daud mengalami kemenangan dalam pertempuran ini, walaupun pertempuran ini tidak seimbang?
Daud bersandar kepada kuasa Allah. Nah saudara, kalau saudara lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ya, yang tadi kita baca, saudara, dikatakan di dalam ayat yang ke-45, Daud berkata, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala bangsa Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dan tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung di udara, kepada binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah." Dan saudara, kita melihat Goliat mengandalkan kekuatan, kebesaran, postur tubuhnya, kekuatan dirinya. Goliat di dalam perperangan itu mengandalkan tombak, mengandalkan lembing, mengandalkan perisai, pelindung kepala, pelindung badan, pelindung kakinya di dalam pertempuran itu. Tetapi Daud, saudara, di dalam berperang, dia punya tekad, dia punya keberanian. Karena kenapa? Dia bersandar pada kuasa Tuhan. Tuhan sanggup mengalahkan seberapa besar pun musuh yang ada di hadapinya. Itulah sebabnya saudara, kenapa Daud mengalami kemenangan di dalam pertempuran ini, walaupun ini pertempuran secara kasat mata, secara manusia, secara logika ini tidak seimbang. Tetapi Daud bisa memenangkan pertempuran itu bukan dengan kekuatan manusia, tetapi oleh karena kekuatan Tuhan semesta alam. Dia bisa memenangkan peperangan ini. Nah, saudara, di dalam kehidupan kita, waktu persoalan itu ada dalam hidup kita. Ketika kita mengalami masalah besar, masalah itu seperti Goliat di dalam hidup kita, saudara, kita bisa membuang ketakutan, membuang kecemasan itu. Kita bisa mengalahkan ketakutan itu, sekali kita bisa bangkit berani menghadapi persoalan itu. Ketika kita sudah menghadap kepada Tuhan, ketika kita meminta pertolongan kuasa Tuhan, ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, itulah kekuatan kita, itulah kemenangan kita. Bukan karena kuat dan gagah perkasa diri kita, tetapi oleh karena kekuatan Tuhan. Kita bisa mengalahkan musuh apapun, masalah apapun, kesulitan, pergumulan apapun di dalam kehidupan kita. Saudara, di sini siapa yang pernah mengalami masalah besar dalam hidup saudara? Entah itu masalah pribadi, masalah keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha. Saudara berpikir rasanya seperti kiamat hidup ini. Sepertinya seperti benang kusut persoalan yang kita hadapi ini, yang sulit untuk dipecahkan. Dan waktu itu saudara mengalami depresi, mengalami ketakutan, mengalami kecemasan, mengalami putus asa. Saudara pernah mengalami seperti itu. Tetapi saudara, kenapa hari ini saudara dan saya bisa bersama-sama beribadah? Kita bisa dengan sukacita memuji Tuhan, kita bisa melayani Tuhan. Itu semata-mata ada kuasa Tuhan yang masih menyertai hidup saudara dan saya. Berapa kali saudara pernah jatuh? Berapa kali saudara ketimpa tangga? Berapa kali saudara ketimpa masalah dalam pergumulan saudara? Berapa banyak kita pernah mengalami kesedihan, mencucurkan air mata oleh karena masalah, beban yang begitu berat dalam hidup kita. Kalau sekarang ini kita bisa boleh memuji Tuhan, kita bisa duduk bersama-sama beribadah, menyembah Tuhan. Itu semua karena ada kekuatan kuasa Tuhan yang masih menyertai kehidupan saudara dan saya. Saudara, Daud belajar hidup untuk bergantung kepada Tuhan. Penting sekali saudara dalam hidup kita untuk kita hidup belajar bersandar kepada kuasa Tuhan. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, "Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa."
Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat. Soalnya kalau kita tidak bersandar kepada kuasa Tuhan, apapun yang kita lakukan, kita akan gagal. Kita tidak akan menuai hasilnya. Kita akan mengalami kekecewaan. Kita akan mengalami penyesalan dalam hidup kita. Kita akan kalah dengan keadaan. Tanpa Tuhan, bahwasanya kita ini lemah. Itu sebenarnya kenapa khususnya Daud bersandar bergantung pada kuasa Tuhan. Karena Daud sadar bukan oleh karena kuat gagah manusia bisa memenangkan pertempuran itu, tetapi oleh karena kuasa Allah yang menyertai yang bekerja. Bukan karena kekuatan kita tidak bisa mengalahkan setiap datang persoalan besar dalam hidup kita, tetapi oleh karena kuasa Allah yang menyertai dalam hidup kita. Mari saudara kita introspeksi diri. Kita belajar sadar akan keadaan hidup kita. Tidak ada yang patut kita banggakan dalam hidup kita. Tidak ada yang patut kita sombongkan. Kita ini begitu kecil di hadapan Tuhan. Kita ini begitu lemah. Tuhan memandang kita ini seperti setitik debu di atas pasir lautan. Kita ini tidak ada apa-apanya. Apa yang mau kita sandarkan dalam hidup ini, saudara? Saudara bergantung kepada orang tua yang bisa menjaga, mendampingi kita. Satu saat dalam perjalanan waktu, orang yang kita sandarkan, orang tua kita, satu persatu akan meninggalkan kita. Saya sudah tidak ada lagi orang tua ya. Dan sejak SMA kelas 2 saya sudah ditinggal oleh bapak saya, oleh papa saya. Berapa tahun yang lalu, ya ibu saya sudah dipanggil Tuhan juga. Saudara bersyukur kalau masih ada orang tua. Kesempatan untuk kita bisa mengabdi kepada orang tua, berbakti. Tetapi saudara sekalian, sekalipun kita punya orang tua yang bisa menjaga, melindungi kita setiap hari, belum tentu mereka bisa menjaga terus. Suatu saat mereka akan meninggalkan kita. Saudara bersandar bergantung kepada siapa? Kepada orang-orang yang dekat dengan kita, pejabat-pejabat, atau petinggi-petinggi, atau aparat. Tidak selamanya mereka bisa menjaga, bisa melindungi kita. Saudara, dalam hidup kita tidak ada yang bisa kita sandarkan, saudara, kecuali Tuhan. Kekuatan apapun yang dimiliki oleh manusia, tetap saudara kita punya keterbatasan. Bukan berarti saudara kita tidak boleh sama sekali menggunakan perhitungan, kekuatan, kemampuan yang kita miliki. Tetapi saudara, walaupun kita punya kekuatan, kita punya sesuatu yang kita miliki, tetapi jangan itu yang menjadi sandaran hidup kita. Kita harus bergantung bersandar kepada kuasa Tuhan. Karena suatu saat, apa yang kita miliki, kekuatan-kekuatan yang kita miliki, itu akan hilang dari hidup kita. Saudara dulu, waktu masih muda, gagah perkasa, saudara tampan, cantik, luar biasa. Saudara bisa menjalani kehidupan ini dengan ceria. Saudara bisa berjalan kemana-kemana, bisa melakukan aktivitas pekerjaan dengan kekuatan yang luar biasa waktu masih muda. Tapi sekarang saudara, ketika usia kita sudah mulai tua, ya, kita tidak seperti dulu lagi kekuatan kita. Itu bukti bahwa kekuatan manusia itu terbatas. Saya dulu waktu SMA, karena saya senang olahraga, setiap hari saya main sepak bola sampai saya kuliah di Bandung. Setiap hari saya masih aktif olahraga sepak bola. Dulu saya pernah waktu di SMA saya juara lomba lari maraton. Tetapi sekarang saudara, saya diajak main bola sama anak-anak muda remaja, baru 15 menit. Saya mengalami seperti di film Kimos itu, betul juga ya. Tiba-tiba keluar bintang-bintang begitu. Wow. Ini apa yang disaksikan di film Kimos itu terjadi saya alami. Baru lari 15 menit main loncat, keluar bintang-bintang. Saya sudah mulai muntah, saya lari keluar, saya muntah. Dan kita pikir, wah, mau game ini.
sudah nggak tahan. Tapi saya coba untuk menenangkan diri, untuk tidak cemas. Saya tarik nafas pelan-pelan, saudara sekalian. Saya cari angin di luar. Bersyukur bisa pulih kembali. Dulu punya kekuatan yang luar biasa, masih muda. Tapi berjalan waktu setelah usia semakin bertambah, kekuatan yang dimiliki di masa muda itu sudah tidak dimiliki lagi di saat kita sudah menjadi tua. Nah, saudara sekalian, demikian juga di dalam hidup kita. Tidak ada yang bisa menjadikan sandaran dalam hidup kita kecuali Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan yang memiliki kuasa yang tidak terbatas. Itu sebabnya Daud bersandar kepada kuasa Allah semesta alam. Itulah kekuatan Daud sehingga Daud bisa mengalahkan Goliat, musuh orang Filistin ini. Kemudian yang ketiga, saudara sekalian, Daud belajar dari pengalaman. Saudara, kenapa Daud bisa memenangkan pertempuran menghadapi Goliat ini? Walaupun dia tidak seimbang. Saudara, ketika Daud berhadapan dengan Goliat, dia memiliki tekad, punya keberanian. Tetapi tekad dan keberanian Daud ini ada dasarnya. Tidak seperti bonek, ya, bonek itu istilah orang Surabaya, bodoh nekat. Kalau supporter Surabaya ini, kalau mau menyaksikan pertandingan sepak bola, biar di tempat lokasi kota yang jauh, biar nggak ada uang, dia naik kereta api. Pokoknya bisa menyaksikan pertandingan itu. Pokoknya harus tiba di kota, di tempat di mana klub yang dijagokan itu bertanding melawan lawannya. Istrinya bodoh nekat, walaupun gak punya modal apa-apa, dia berani, dia berangkat. Gak tahu peduli di sana nanti mau makan, mau minum. Makanya tidak heran habis pertandingan sepak bola, kalau di Jawa itu selalu terjadi kerusuhan huru hara ini, seperti kejadian huru hara ini. Banyak yang mati karena saudara, banyak supporter yang bodoh nekat. Nah, saudara, berani dengan nekat beda. Daud punya tekad, punya keberanian. Bukan nekat, tapi tekad dan keberanian. Kalau nekat itu maju bertempur tanpa ada dasarnya, tanpa ada perhitungan, tanpa ada pertimbangan. Daud berani, bertekad menghadapi Goliat, ada dasarnya, yaitu dia melihat bahwa ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Itu dialami di dalam perjalanan hidupnya. Dia belajar dari pengalaman. Ternyata Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel itu adalah Tuhan Allah yang luar biasa, Tuhan yang berkuasa. Dia alami waktu dia bekerja sebagai gembala, menggembalakan domba. Ketika ada singa, ketika ada beruang, Daud mengalahkan binatang-binatang buas itu untuk melindungi domba-dombanya. Dan dia sadar ada roh Tuhan yang menguasai dirinya, sehingga di dalam kekuatan roh Tuhan dia bisa mengalahkan singa dan domba. Saudara, pengalaman inilah saudara yang membuat Daud berani, bukan nekat. Dia berani, dia punya tekad untuk menghadapi Goliat dan punya keyakinan sepenuhnya. Dan tidak ada ketakutan sedikit pun, tidak ada kecemasan sedikit pun, tidak ada keraguan sedikit pun berhadapan dengan Goliat. Saudara, kalau saudara perhatikan ini dalam 1 Samuel pasalnya ke-17. Begitu beraninya Daud berkata kepada Goliat, "Aku akan mengalahkan kamu, aku akan memenggal kepala kamu." Dia yakin bisa mengalahkan Goliat. Berbeda dengan Raja Saul, dengan prajurit-prajurit Israel. Mereka dikuasai kecemasan, dikuasai ketakutan. Tidak ada satupun yang berani maju. Mereka tidak belajar dari pengalaman bersama dengan Tuhan. Padahal orang Israel dari sejak keluar dari negeri Mesir, berapa kali Tuhan menyertai mereka, memimpin perjalanan di padang gurun selama 40 tahun. Malam hari Tuhan memberikan tiang api supaya mereka hangat, supaya mereka dengan penerangan tiang api itu mereka tetap bisa berjalan.
pada siang hari Tuhan memberikan tiap awan supaya mereka tidak kepanasan. Waktu bertemu dengan laut Teberau, Tuhan memberikan kuasa mujizat kepada Musa untuk membelah air laut Teberau itu. Seluruh prajurit tentara Firaun mati, terkubur oleh air laut Teberau itu. Rasul sekalian, kita melihat bagaimana kuasa Tuhan menyelamatkan bangsa Israel ketika dikejar oleh pasukan tentara Firaun di lautan itu. Nah, saudara, pada waktu bangsa Israel menghadapi bangsa-bangsa raja-raja ketika dia mau merebut kota Kanaan itu, berapa kali bangsa Israel berhadapan dengan bangsa-bangsa lain, tentara Arab, bangsa-bangsa besar, musuh-musuh besar. Tuhan menyertai, Tuhan memimpin mereka mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Tetapi kali ini Saul dan juga prajuritnya dia belajar dari pengalaman. Daud, saudara sekalian, memenangkan perangan menghadapi Goliat. Dia belajar dari pengalaman bersama dengan Tuhan. Dia pegang pengalaman itu. Dia yakini sepenuhnya pengalaman itu. Dia imani bahwa kuasa Tuhan itu, roh Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan dia. Dan dia yakin roh Tuhan akan menyertai. Sebagaimana Daud bisa mengalahkan singa dan beruang, demikian juga dia yakin bisa sanggup mengalahkan Goliat oleh karena kuasa Tuhan. Dan saudara, dalam hidup kita, tadi saudara kita belajar pengalaman dari perjalanan hidup kita. Saudara hitung berapa besar berkat yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Berapa kali Tuhan pernah menolong kita. Berapa kali Tuhan telah membangunkan kita ketika kita jatuh, ketika kita lemah. Berapa kali kita bisa melewati masalah demi masalah yang kita hadapi. Saudara pernah sakit, saudara pernah kekurangan, saudara pernah mengalami kesedihan, saudara pernah dikuasai ketakutan, saudara pernah mengalami depresi oleh karena menghadapi persoalan besar. Tapi satu persatu kita pernah lewati semua itu bersama dengan Tuhan. Pengalaman bersama dengan Tuhan ini harusnya itulah yang kita syukuri. Kita tetap imani bahwa di dalam Tuhan kita akan bisa mampu melewati setiap persoalan yang kita hadapi, yang ada sekarang di depan hidup kita. Yang terakhir, saudara sekalian, mengapa Daud bisa memenangkan pertempuran walaupun pertempuran ini tidak seimbang menghadapi Goliat? Karena Daud, saudara sekalian, yang pertama, dia hidup benar dan takut kepada Allah. Saudara, Tuhan berkenan memberikan penyertaan, memberikan pertolongan, memberikan kuasa, menyatakan berkat-berkatnya kepada orang yang punya iman, pengharapan, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam takut akan Tuhan. Saudara, doa orang benar sangat besar kuasanya. Kita mencatat demikian. Saudara, bagaimana kita bisa merasakan kuasa doa itu nyata dalam hidup kita? Kuasa roh Tuhan itu hadir, dirasakan dalam hidup kita. Kalau kita hidup di dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Biar saudara sekalian, kalau kita hidup benar, hidup di dalam takut akan Tuhan, kita akan mengalami saudara sekalian kuasa pertolongan Tuhan. Kita akan mengalami kemenangan di dalam pertempuran menghadapi situasi persoalan di dalam hidup kita. Saudara, mungkin dalam hidup kita pernah gagal, kita pernah jatuh dalam hidup kita. Tapi waktu kita mau berbalik kepada Tuhan, kita mau menunjukkan hidup benar, hidup takut akan Tuhan, maka saudara, di sini Tuhan pun akan memberikan penyertaan kasih sayang dan pengampunannya. Tuhan akan memulihkan kita kembali. Tuhan akan membangkitkan kembali. Selama kita mau hidup benar, hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan berkenan memberikan penyertaan kuasanya, pertolongannya kepada kita. Saudara, kenapa Daud menang dalam pertempuran menghadapi Goliat? Tuhan Allah memandang Daud seorang yang sangat dekat dengan Tuhan, seorang yang bergantung kepada kuasa Tuhan. Itu sebabnya saudara, kalau saudara baca kitab Mazmur, Daud adalah salah seorang
yang menulis, mencatat, membuat syair-syair pujian yang begitu banyak, begitu indah. Syair pujian kepada Tuhan, syair-syair pujian, ucapan syukurnya kepada Tuhan, menunjukkan saudara sekalian bahwa dari seorang yang suka menyembah Tuhan, suka memuji Tuhan. Dia senang melakukan penyembahan kepada Tuhan. Dia dekat dengan Tuhan. Dia hidup takut akan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Bukan berarti Daud sempurna. Daud pernah gagal, pernah jatuh dalam dosa. Tetapi karena kedekatannya dengan Tuhan, itulah yang membuat dia bisa bangkit kembali, dia bisa pulih kembali, dan Tuhan berkenan kembali memberikan pengampunan dan kekuatan kepada dia. Saudara, kebenaran firman ini boleh menjadi berkat